Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Andika, alias si pendekar selebor, meski tengah terjangkit amnesia, namun jurus-jurus andalnya masih bisa dilakukannya. Apakah ingatannya bisa kembali? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Padahal, buat Andika sendiri seperti asal gerak saja. Bisa jadi setiap jurus ciptaannya sudah begitu menyatu dalam dirinya, sehingga kelumpuhan ingatan yang dialami tak sedikit pun mempengaruhi jurus-jurusnya. Melihat jurus-jurus Andika, Atma Sungsang jadi tercekat. Tak mungkin seorang berkepandaian tanggung dapat melakukannya. Bahkan Kebo Ireng yang berkepandaian lebih tinggi dari dirinya pun tidak bakalan mampu. Dan tiba-tiba saja Atma Sungsang menyadari kalau dirinya tengah berhadapan dengan tokoh kelas atas dunia persilatan. Padahal dirinya sendiri hanya bajingan tengik yang masih perlu mencari guru. Tanpa disadari, kaki Atma Sungsang tersurut 2 langkah. Pada saat itu pula dia ingat desas-desus tentang seorang pendekar kalangan atas yang mampu melakukan gerakan secepat kerjapan kilat. Pendekar selebor, desa Atma Sungsang cukup keras bersama wajahnya yang memucat. Tak lama kemudian Atma Sungsang berbalik lantas mengambil langkah 1000. Dia berlarian menuju jendela besar penginapan dan langsung diterjangnya jendela agar bisa cepat tiba di luar. Sementara Kebo Ireng dan jajaran telah menyusut di sudut meja penerimaan tamu yang sudah berlubang pada bagian tengahnya. Sama seperti Atma Sungsang, mereka pun teringat pada kebesaran nama pendekar selebor. Mendengar nama besar itu, nyali mereka langsung menciut. Loh, Den Gemuk, tadi kemana ya? Tanya Andika dengan wajah bingung ketika gerakannya berhenti perlahan-lahan. Pendekar selebor jadi celingukan ke sana kemari mencari-cari lawannya tadi. Wah, Den Gemuk, rupanya dia lupa kalau pintu keluar ada di belakang sana. Gumam Andika saat matanya menemukan jendela besar di sudut timur porak-poranda. Pemuda tak tahu diri. Jadi, selama ini kau hanya mau mempermainkan aku ya? Tiba-tiba terdengar bentakan seorang wanita di belakang pendekar selebor. Andika cepat menoleh. Rupanya Ratna Kumala sedang menghampirinya dengan wajah garang. Tangan lentiknya bahkan menuding-nuding kasar. Ada apa Ratna? Tanya Andika heran. Pemuda itu bingung. Tahu-tahu wanita jelita yang dikenalnya beberapa hari ini membentak-bentak tak karuan. Kenapa? Jangan berpura-pura lagi padaku. Apa kau pikir telingaku tuli? Aku dengar ucapan lelaki bajingan tadi, dengus Ratna Kumala. Ucapan? Ucapan apa? Apa? Mata Ratna Kumala mendelik sejadi-jadinya. Lelaki tadi mengatakan kalau kau adalah pendekar selebor yang sakti, suka menipu wanita. Siapa pendekar selebor? Tanya Andika lagi, benar-benar menjengkelkan Ratna Kumala. Siapa? Ya kau. Kau telah berpura-pura tolol untuk mempermainkan aku. Kau mencoba memperolok-olok aku kan? Hei, kau penipu.
Andika melongo. Tangannya menggaruk-garuk kepala. Mulai sekarang, jangan pernah dekati aku lagi. Anggap saja aku tak pernah menolongmu. Dan aku tak pernah kenal padamu. Apa dikira aku akan memelas padamu agar aku tetap dekat padamu? Oh, terima kasih ya, pendekar muda. Cecar Ratna Kumala lagi. Andika makin melongo seperti sapi ompong. Ratna, tunggu. Tahan Andika ketika Ratna Kumala berbalik pergi. Langkah gadis itu terbanting-banting keras di lantai penginapan. Tampaknya hatinya begitu kesal dengan pemuda ganteng di belakangnya. Ratna, terdengar panggilan sekali lagi, tapi kali ini bukan berasal dari mulut Andika. Tak patut kau bersikap seperti itu pada pendekar terhormat seperti dia. Terdengar kembali suara lelaki dari arah tangga. Suaranya terdengar berwibawa, dan dari nadanya terkesan kalau lelaki itu kenal baik pada Ratna. Sesaat, Ratna terdiam di tempat. Kemudian tubuhnya berbalik. Wajahnya tampak terlihat jengkel bercampur gembira. Ah, jadi kau menginap di tempat ini rupanya Kakang Ruda Paksa, ucap gadis itu seraya memandang lelaki di tangga penginapan. Jangan mengalihkan pembicaraan, Ratna. Kau harus minta maaf pada pendekar Slebor, ujar lelaki berjubah biru tua bernada memerintah. Wajahnya yang tampan menawan dihiasi sebaris kumis tipis memperlihatkan kesungguhan. Dan dia memang Ruda Paksa. Mana Kakang Ruda Paksi? Tanya Ratna Kumala mencoba mengalihkan pembicaraan lagi. Ratna Kumala dan Ruda Paksa memang satu perguruan. Begitu juga Ruda Paksi. Mereka adalah murid-murid terbaik Ki Kenaka, guru besar perguruan Topan Utara. Rupanya kau tak mendengarku ya. Kuperingatkan, kau harus minta maaf pada pendekar itu, hardik Ruda Paksa. Dihardik seperti itu, wajah Ratna Kumala jadi memerah. Perlakuan kakak seperguruannya sama sekali tidak membuatnya untuk segera meminta maaf pada Andika. Malah hatinya bertambah kesal. Sambil menggerutu, tubuhnya berbalik kembali ke arah pintu. Ya namanya selebar jagat sekalipun, aku tak sudi meminta maaf padanya, dengus gadis itu seraya melangkah pergi. Ratna udah paksa berusaha menahannya. Tapi Ratna Kumala sudah menghilang di sisi pintu keluar. Dan ini membuat Ruda Paksa menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar anak keras kepala, rutuk pemuda itu perlahan. Ruda Paksa lalu berbalik menghadap pendekar Slebor. Dihampirinya pendekar muda yang sudah kondang namanya ini. Maafkan adik seperguruanku, Tuan Pendekar, ucap pemuda itu. Sementara pendekar muda yang ditegur masih berdiri terpaku menatap pintu keluar tempat Ratna Kumala menghilang. Tuan Pendekar, sapa Ruda Paksa sekali lagi. Apa-apa? Tuan berbicara denganku? Tanya Andika setelah tersadar dari keterpakuannya. Ya, jawab Ruda Paksa seraya tersenyum. Maafkan adik seperguruanku tadi. Iya, tak apa-apa, jawab Andika singkat, kemudian berbalik. Sebentar saja, dia sudah meninggalkan penginapan untuk menyusul Ratna Kumala. Bagaimana kisah selanjutnya Andika alias pendekar Slebor yang masih terbelenggu oleh hilang ingatannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.